serta salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah untuk suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang setia dan memperjuangkan risalahnya hingga akhir hayat nanti. Hari ini kita memasuki seri yang kedua untuk kajian hadis kita. Seperti kita ketahui bersama, pada awal-awal dulu kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Abdul Muta'ali. Maaf untuk saat ini, beliau sekarang mungkin lagi sedang menjalankan sholat Isya di Jakarta, dan beliau akan berkumpul bersama kita. Untuk kajian yang lalu, kita sama-sama sudah mendengar paparan dari beliau tentang definisi dan posisi hadis, kemudian apa itu ingkar sunnah, perbedaan sunnah dengan bid'ah, dan sebagainya. Dan untuk kajian kali ini, maaf saya baca dulu, Afwan, sebelumnya beliau juga sudah mengirimkan pada kita kurikulum yang akan beliau sampaikan untuk kajian hadis ini. Jadi untuk kajiannya yang kedua ini, beliau insya Allah akan menyampaikan metodologi penyusunan hadis masa Mazhabul Arba'. Jadi kitab Muwatta'nya Imam Malik, Al-Umnya Imam Syafi'i, kemudian Musnad Ahmad bin Hambal. Sambil menunggu beliau, jadi kita tutup sementara ya Pak Wito ya, sambil menunggu kedatangan beliau ya. Nanti kalau begitu beliau join, nanti insya Allah kita langsung kita persilakan untuk memberi paparan. Dibuka dengan basmalah dulu Pak. Dibuka. Oh iya, maaf. Untuk menambah keberkahan acara kita, mari kita buka acaranya dengan basmalah. Tadi saya udah basmalah juga sih sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya baik, sambil menunggu beliau, maaf, kamera saya akan saya matikan dulu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, maaf bila sudah ada pertanyaan dan sebagainya seperti paparan beberapa waktu yang lalu, mungkin sama-sama kita sudah mendengar paparan beliau dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas dan sebagainya. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa aja langsung ditulis di chat box kita, sehingga nanti begitu acara tanya jawab bisa langsung kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, tadi sebetulnya acara kita udah kita buka, kemudian jadi sambil menunggu kedatangan Ustadz, jadi kita udah ada beberapa agenda yang udah kita bicarakan, seperti pengumuman-pengumuman dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi pertemuan kedua, sejarah pembukaan hadis periode awalnya. Adapun untuk tertib acara hari ini, waktu maghrib di sini 5.46, kemudian acara ini sendiri mungkin ceramahnya sampai jam, saya kira 5.45 atau 5.20 saya kira ya, sampai 5.20, kemudian ditutup dengan tanya jawab dan doa. Saya kira begitu saja, Ustadz, dipersilakan untuk pemaparan materinya. Jazakallah khair. Berarti 1 jam saya ya untuk materi ya?
Insya Allah Ustaz. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amma ba'd. Para asatidzah, para ikhwah fillah, baik yang ada di Uni Emirat ataupun yang ada di Indonesia, antum yang di sana di Uni Emirat, mudah-mudahan selalu Allah dekatkan dengan majelis ilmu, dengan majelis taklim, dan selalu didekatkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang menegakkan sunnah itu Allah berikan banyak benefit. Benefit pertama Allah gambarkan dalam surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa wal haqqu min rabbihim kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, yang mencintai Nabi, yang mengkaji sirah nabawiyah, yang mengkaji hadis Nabi, Allah berikan dua keuntungan. Pertama, kafara anhum sayiatihim, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, aslaha balahum, Allah baguskan keadaan kita. Mungkin sebagian antum yang ada ikhwah kami di Uni Emirat, di Abu Dhabi, ada yang berjuang di sana. Semoga Allah hasilkan maksudnya. Allah mudahkan rezekinya, Allah limpahkan rezekinya luar biasa sehingga bisa menghidupi keluarganya dan menghidupi keluarganya dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga mudah beribadah dan mudah untuk berdakwah. Ini benefit pertama. Benefit kedua Allah gambarkan dalam hadis sahih, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ini kan menghidupkan sunnah Rasul. Kajian hadis Nabi ini menghidupkan sunnah Rasul. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, dia pastinya telah mencintai aku. Wa man ahabbani, barang siapa mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersama aku di surga. Jadi bolehlah saya menyebut antum semua, wahai para calon ahli surga. Karena yang sedang antum kerjakan, ini sebetulnya pekerjaan ahli surga. Di samping memang Nabi kita, nih bertepatan dengan Maulid Nabi ya. Nabi kita dahsyat betul ya. Cukup taat kepada Rasul, maka sudah otomatis taat kepada Allah. Ini yang nggak ada tuh di ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad. Taat kepada Allah, maka sudah cukup taat kepada Adam, taat kepada Idris, taat kepada Nuh, taat kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi tidak sebaliknya. Tidak ada taatlah kepada Adam, taatlah kepada Ibrahim, taatlah kepada Musa, taatlah kepada Isa, maka sudah termasuk taat kepada Allah. Enggak ada itu. Tapi Nabi kita dahsyat betul. Cukup taat kepada Nabi Muhammad, maka mengcover semua ketaatan. Mana dalilnya? An-Nisa ayat 80. Mayuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Barang siapa taat kepada Rasul Muhammad, faqad ata' Allah. Dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok iman kepada Allah tidak disebutkan iman kepada Nabi Muhammad? Itu enggak sempurna imannya. Inkarus sunnah, coba lihat antum. Iman kepada Quran, iman kepada kitabullah, percaya kepada Allah, tapi enggak percaya kepada Nabi, enggak percaya kepada sunnah Rasul, inkarus sunnah. Enggak bisa. Nah, sebetulnya ketika kita mengkaji hadis Nabi, mengkaji bagaimana hadis Nabi, diucapkan Nabi, dikerjakan Nabi, ditetapkan Nabi, disifatkan Nabi, bagaimana perkataan perbuatan yang terkumpul dalam hadis Nabi ini dibukukan, ini sebetulnya ini kita betul-betul mencintai Nabi. Mudah-mudahan betul-betul bentuk ketaatan kepada Nabi. Bahkan pintu masuk taat kepada Allah, pintu masuk mempelajari agama Islam itu dimulai dari pintu masuk kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ketika kalian mencintai Allah, apa kata Nabi? Ikuti aku. Subhanallah. Ini mudah-mudahan kajian hadis kita ini bagian mengenal, kita ingin mengenal Nabi kita. Kita ingin lebih mengenal bagaimana karakter Nabi kita, sifat Nabi kita. Candanya Nabi aja itu hadis, apalagi seriusnya Nabi. Baik, bulan yang lalu kita sudah mempelajari apa itu hadis, apa itu sunnah, apa perbedaan keduanya.
Apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan bid'ah. Khobar, asar, ya. Kemudian kita mempelajari apa itu ruang lingkup hadis. Hadis dilihat dari segi diterimanya oleh Nabi dan oleh para sahabat. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya, dari hadis ahad itulah ada muncul hadis aziz, kemudian hadis masyhur, ya, kemudian hadis gharib yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ya, pembagian hadis dan seterusnya. Insya Allah malam ini harusnya kita malam sebelumnya, tapi karena ada musibah di keluarga saya baru bisa dilaksanakan saat ini. Sejarah pembukuan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipisahkan. Ada 4 sumber hukum dalam Islam itu. Walaupun para ulama menyepakatinya 3 ya, sumber hukum Islam yang disepakati itu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah ijma'. Ya, Al-Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk menjadi penulis wahyu. Ada 40 sahabat dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan sebagai para penulis wahyu. Ya. Nah, yang pertama kali diminta oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal periode Islam itu hanya Rasul menyuruh kepada para sahabat untuk menuliskan wahyu. Hal itu dibuktikan panitia itu Nabi hanya menyusun panitia penyusunan Al-Quran. Tidak ada panitia penyusunan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, next. Pak Sumarwito, mohon maaf. Nah ini lihat. Hadis pada masa Nabi. Kita lihat ini. Hadis pada masa Nabi itu memang secara umum Nabi melarang ya para sahabat untuk menulis hadis. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Kutubus Sittah itu akan mendapatkan ada 3 hadis sahih. Memang Nabi melarang para sahabat untuk menuliskan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang saya tulis di sini hanya 1 saja ya, karena yang lain itu sifatnya hanya menguatkan saja. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taktubu anni, wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Nah ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian menuliskan dari aku apapun. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran dari aku, hapuslah. Ini hadisnya ada dalam hadis Sahih Muslim, Pak. Atau diperkuat lagi dalam syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya, juz 18. Nah, berdasarkan hadis ini, hadisnya sahih. Rasul melarang para sahabat untuk menuliskan wahyu. Tetapi, mohon maaf, kalau kita baca Sahih Bukhari yang lain, kita baca hadis Sahih Muslim yang lain, kita baca Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, akan mendapatkan 8 hadis ternyata ya bukan hanya Nabi melarang, tetapi juga Nabi pernah membolehkan sahabat untuk menuliskan hadis. Nah ini kita belajar nih. Apa yang terjadi, apa yang mesti dilakukan, ya kajian ilmu hadis ketika ada 2 hadis bertabrakan. Ini kan bertabrakan. Di satu sisi Nabi melarang hadis untuk dicatat, untuk ditulis, apalagi dibukukan. Tapi di sisi yang lain, Nabi Muhammad SAW membolehkan. Ada 8 hadis. Tapi saya mencatatnya hanya 2 saja. Karena yang 6-nya sama. Sifatnya afirmasi, menguatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar minni hadithan ya illa ma katabahu Abdullah bin Amr annahu yaktub wala aktub. Ini mohon maaf, audio videonya jelas tidak ini? Tadi sempat ada gangguan, sekarang oke lagi. Oke ya. Jadi kata Abi Hurairah, tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya dari aku, karena memang para ulama hadis sepakat bahwa sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Abu Hurairah.
Tapi kata Abu Hurairah, justru ada sahabat yang lebih banyak menuliskan hadisnya, bukan meriwayatkan. Yang tulisan hadisnya, catatan hadisnya, itu lebih banyak dari aku. Siapa? Abdullah bin Amr. Kenapa Abdullah bin Amr, sahabat Nabi ini, itu catatan hadisnya lebih banyak dari Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, innahu yaktub wala aktub. Karena Abdullah bin Umar itu mencatat, aku nggak catat. Artinya apa? Abu Hurairah hanya menyimpan dalam memori saja. Sedangkan Abdullah bin Amr mencatat. Ini bukti. Ya, ini bukti. Sahabat mencatat. Kalau mencatat berarti nggak dilarang. Sahabat Pak nggak berani itu menuliskan hadis Nabi. Kalau Nabi melarang, nanti kita analisis, kita jelaskan. Kok tabrakan nih perintah Nabi? Nanti tengok dulu ya. Jangan live dulu. Yang kedua, wa an Rafi bin Khudej annahu qal qulna ya Rasulullah inni asma'u minka asya afanaktubuha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam uktub wala haraj. Subhanallah. Ya. Dari Rafi bin Khudej, dia pernah bertanya ke Rasul, Rasul, saya nih mendengar dari engkau ini banyak hal. Boleh nggak saya catat? Apa kata Rasul? Uktub wala haraj. Catat aja. Nggak usah sungkan. Subhanallah. Dari mana nih? Kita ambil dari usul hadis, Pak. Ini kitabnya nih, Pak. Nih, saya ambil dari sini nih. Muhammad Ajaj Khatib. Ya. Usul hadis halaman 148. Subhanallah. Ini lihat. Di sini kok Nabi membolehkan. Pertanyaannya, gimana ceritanya? Kok ada dua perintah Nabi, tapi di sisi yang lain Nabi memperbolehkan. Satu Nabi melarang, satu Nabi membolehkan. Bahwa hadis Nabi, kata Nabi, man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Barang siapa mencatat dari aku selain Quran, maka hapus. Tapi kok ada 8 hadis, bahkan jumlahnya lebih banyak. Kalau Nabi melarang sahabat menulis hadis, yang sahih cuma 3. Ya. Tapi ketika Nabi membolehkan para sahabat mencatat, menulis hadis, lebih dari 3, ada 8 hadis. Subhanallah. Inilah perlunya kita duduk, ya, mempelajari hadis dengan serius. Ini Allah kasih umur kita panjang. Sampai wafat kita belajar ilmu hadis nggak bakalan tuntas, bro. Bahkan sampai kiamat mempelajari hadis nggak bakalan tuntas. Saking apanya? Saking luasnya agama kita. Subhanallah. Makanya sengek betul orang yang menghina Nabi itu ya. Coba lihat. Kata Nabi, uktub wala haraj. Tulis, nggak usah sungkan. Lalu bagaimana nih memoderasi? Ya, bagaimana menganalisis, mengkompromikan 2 hadis yang bertentangan ini. Ya, 2 hadis yang bertentangan ini. Jadi, baik kita lihat dari hadis Sa'id Al-Khudri. Nabi melarang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis. Kenapa Nabi melarang? Padahal ada 8 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan. Baik. Ibnu Salah, itu dalam Muqaddimah Ibnu Salah, beliau memberikan penjelasan. Alasan pertama, kenapa ada 2 hal terkait penulisan Nabi, yang satu Nabi melarang, yang satu Nabi memperbolehkan. Yang pertama, periode pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang penulisan hadis, menuliskan hadis, itu karena generasi pertama ini, ya, ketika penulisan Al-Quran generasi pertama ini Nabi belum begitu firm, ya, belum begitu firm dengan para panitia penulis Quran. Saya ulangi lagi ini, ya, Nabi ketika menyusun panitia penulisan Al-Quran, itu Nabi bersabda, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kau catat dari aku kecuali Al-Quran. Selain Al-Quran, hapus. Kenapa hadis ini muncul? Ini pentingnya kita belajar asbabul wurud. Karena generasi pertama penulisan Al-Quran, Nabi belum begitu firm.
Ya, Nabi belum begitu firm. Nabi belum begitu yakin terkait panitia penulis wahyu ini. Ya. Kenapa generasi pertama Nabi aja baru dilantik jadi nabi. Nabi aja baru dilantik jadi rasul. Artinya apa? Nabi belum begitu firm dengan integritas para penulis wahyu. Yang 39 Nabi firm karena penulis wahyu ada 40. Tapi ada satu penulis wahyu namanya Abdullah bin Abi Sarah. Nabi belum begitu firm. Nabi belum begitu yakin dengan nih orang nih. Integritasnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Tapi karena rekomendasi para sahabat, Rasul bagus, dia ahli ibadah. Rasul bagus. Ya, dia pejuang. Rasul bagus. Ya, kenapa? Karena dia mengumpulkan logistik para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Dia juga mengumpulkan logistik untuk hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Jadi Abdullah bin Abi Sarah tidak usah diragukan ya Rasulullah. Mohon maaf saya agak ragu nih. Audio video saya masih jelas tidak? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah di sini. Jelas ya. Tapi ininya nih lampu di rumah saya agak bermasalah. Jadi pencahayaannya mudah-mudahan jelas Ya, ya. agak memang nggak terlalu ini. Tapi masih oke nih, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kenapa ya muncul hadis pelarangan penulisan hadis. Barang siapa menulis aku selain Quran, hapus. Kenapa? Karena Nabi belum firm. Belum yakin betul dengan satu orang penulis wahyu. Namanya Abdullah bin Abi Sarah. Ya, saya ulangi lagi. Namanya Abdullah bin Abi Sarah. Ternyata keraguan Nabi ini terjawab. Ya. Jadi keraguan Nabi ini terjawab ketika Madinah goncang, Pak. Semadinah goncang. Kenapa? Karena wahyu yang ditulis oleh 40 sahabat itu beda-beda. Adzabun azim. Sedangkan Abdullah bin Abi Sarah, dia nulisnya bukan adzabun azim. Tapi apa? Tapi ghafurur rahim. Adzabun azim, azab yang pedih. Ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Oh, kok beda nih wahyu nih? Padahal nih wahyu, nih ayat suci, firman suci dari Allah Subhanahu wa taala. Kok beda? Akhirnya goncang semadinah, Pak. Nah, Nabi lalu melakukan tracing, Pak. Mengecekkan Nabi. Melakukan tracer tadi ini. Dicek. Kok bisa beda nih? Wahyu dari Allah. Kok bisa beda? Akhirnya Nabi melakukan check and recheck. Dipanggillah 40 penulis wahyu. 39 sahabat. Itu tulisannya sama. Namun tulisan catatan yang ada dari Abdullah bin Abi Sarah beda. Marah Nabi. Jadi Nabi melihat catatan, membaca catatan Abdullah bin Abi Sarah. Kok beda? Oh, ini masalahnya dari Anda nih. Ketemu masalahnya. Subhanallah. Presiden yang baik, khalifah yang baik, itu langsung ketika ada masalah dikumpulkan nih. Menteri-menterinya, dicek. Masalahnya di mana sih? Subhanallah. Kok nggak reda-reda nih? Kok nggak beres-beres nih? Subhanallah. Dicek ternyata tulisan yang nyeleneh itu, yang melakukan distorsi terhadap kitab suci adalah tulisannya Abdullah bin Abi Sarah. Pertanyaan saya kepada yang hadir di sini. Ketika Nabi tahu tulisan Abdullah bin Abi Sarah berbeda dengan 39 para penulis wahyu, berarti Nabi bisa baca nggak? Bisa. Halo? Bisa. Berarti Nabi ummi nggak? Tidak kok berdasarkan itu. Nanti akan kita bahas. Ummi itu apa? Ummi itu apakah nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Kan begitu tuh ya. Jangan-jangan Macron nih nyebut agama Islam, agama sedang krisis, karena nabinya nggak bisa tulis baca. Oh, kita akan bahas itu pelan-pelan.
ketahuan nih. Ternyata distorsi wahyu berasal dari Abdullah bin Abi Sarah. Ditanya, ya Abdullah, kenapa kau lakukan ini? Apa jawabnya? Itu jawabnya sengek betul tuh ya. Nggak merasa bersalah lagi tuh Abdullah bin Abi Sarah ya. Ya Rasulullah, aku ini penulis wahyu. Aku ini kalau diibaratkan orang kepercayaan, saya ini lapis pertama, informasi yang datang dari saya itu informasi kelas A itu. Subhanallah. Tapi kok saya sampai sekarang hutang nggak pernah kebayar, rumah belum punya, yang lain udah punya di Pondok Indah, yang lain udah punya di Menteng, udah jadi gubernur, udah jadi menteri, komisaris. Lah saya Rasul, komisaris saja belum. Jadi tenaga ahli aja belum Rasul. Mungkin bahasa kita begitu tuh ya. Yang lain udah dapat bagi kue, kok saya belum Rasul. Subhanallah. Jadi makanya Nabi itu lihat ya. Nabi itu sebelum jadi Nabi orang kaya Pak. Pengusaha betul. Ya, makanya setelah Nabi jadi Nabi itu usahanya fokus kepada dakwah. Baiknya memang begitu. Untuk menjadi pejabat itu Pak, itu harus sudah mapan dulu. Agar dia nggak direpotkan dengan masalah dapur, nggak dengan masalah sanggup. Nabi sebelum jadi Nabi, pengusaha, orang kaya. Luar biasa. Kenapa kau lakukan ini Abdullah? Kok beda di wahyu dari Anda? Ya Rasul, saya nih, informasi dari saya terkait engkau ini informasi A. Masa yang lain udah jadi menteri, udah jadi gubernur lah, saya belum Rasul. Subhanallah. Marah Rasul tuh Pak. Ya. Minta maaf lah siapa? Abdullah bin Abi Sarah. Nggak diampuni Abdullah bin Abi Sarah. Lalu singkat cerita Rasulullah hijrah ke Madinah. Tahun ke-8 Hijriah. Balik lagi Rasul ke Mekah. Lalu Abdullah bin Abi Sarah umurnya panjang. Minta maaf lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, maafkan dosa saya. Yang telah lalu. Yang telah mengubah Al-Quran. Yang telah mengubah konten wahyu. Nggak dimaafkan oleh Nabi. Sehingga dia merajuk ya pada Nabi. Lalu naik ke atas Ka'bah. Bergelantungan di di talang emas ya, bergelantungan hingga petir menyambarnya. Itulah dosa bagi mereka yang suka mengubah ayat Al-Quran. Nah, balik lagi, kenapa Nabi sampai riwayat Sa'id Al-Khudri melarang menulis hadis? Fokus kepada menulis Al-Quran aja. Karena Nabi belum firm Pak dengan para penulis wahyu. Dengan Al-Quran aja Nabi belum firm, apalagi dengan hadis Nabi. Khawatir nanti ayat Quran tercampur dengan hadis Nabi. Yang ada aja yang suci suka diubah-ubah. Subhanallah. Makanya setelah itu Allah turunkan ayat inna nahnu, setelah terbakarnya siapa Abdullah bin Abi Sarah kena petir ya di talang emas Ka'bah, itulah petir pertama dan petir terakhir. Setelah wafatnya terbakarnya Abdullah bin Abi Sarah di Ka'bah, turunlah ayat ya surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Abdullah bin Abi Sarah ketahuan, dia yang mendistorsi Al-Quran. Ketahuan, selamanya Al-Quran akan terjaga, akan suci. Jadi itu alasannya. Bapak Ibu yang dimulakan Allah ya. Nah, haruslah dipadukan. Jadi kalau mendapatkan hadis yang satu dengan yang lain bertabrakan, maka lihat asbabul wurudnya. Dari sinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian, ya, ada dua aliran besar. Ketika membahas hadis-hadis Nabi yang bertabrakan satu dengan yang lain. Pertama, Salafi yang dimotori oleh Abdullah bin Baz. Ketika dua hadis bertabrakan, maka yang dilakukan adalah metode tarjih. Ya. Metode tarjih. Apa itu metode tarjih? Dilihat dari dua hadis yang bertabrakan ini mana yang paling kuat? Ya. Mana yang paling kuat? Yang paling kuat itulah yang dipakai. Contoh, ini lihat nih. Hadis ya yang melarang Al-Quran, hanya Al-Quran yang ditulis, hadis Nabi nggak boleh ditulis. Ini hadisnya riwayat Muslim.
Ya. Sedangkan hadis yang membolehkan sunnah hadis Nabi ditulis, hadisnya riwayat Bukhari. Muslim Bukhari kalau ditimbang-timbang, mana yang lebih kuat? Hah? Mana yang lebih kuat? Bukhari. Jadi antara yang melarang dengan yang membolehkan, sebetulnya lebih kuat yang melarang atau yang membolehkan? Membolehkan. Yang membolehkan. Subhanallah. Makanya saya ketika belajar hadis ya di Mesir, bagaimana menuliskan hadis Nabi, boleh atau tidak boleh? Saya suaranya lantang betul, nggak boleh. Mana dalilnya? Pakai hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Pak. La taktubu anni ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Sadaqta lakin akhta'ta, katanya. Benar tapi kamu salah. Waduh, bagaimana tuh ceritanya? Benar tapi salah. Rupanya yang melarang Tuhan cuma ada 3 hadis. Yang membolehkan ada 8 hadis. Ya, kalau saya baca satu-satu panjang. Nanti baca ya kitab usul hadis. Ini halaman berapa itu? Nah, itu ada tuh ya. Usul hadis halaman 148 sampai 158, 10 halaman. Akan dijelaskan tuh 3 hadis mana saja, kemudian 8 hadis mana saja. Baik. Nah, kalau metode tarjih yang ditawarkan oleh Bin Baz sebagai representatif dari Salafi, ya, jika ada 2 hadis bertabrakan, maka yang didahulukan adalah yang paling kuat. Nah, hadis yang melarang dengan hadis yang membolehkan, lebih kuat yang membolehkan. Kenapa? Bukhari. Kalau yang melarang Muslim. Kalau ngadu-ngadu, ya, kalau Muslim itu kebanyakan akhbarona. Kalau Bukhari kebanyakan haddatsana. Apa bedanya haddatsana dengan akhbarona? Kalau haddatsana, guru yang membacakan hadis kepada murid. Jadi murid tahu betul tuh. Karena guru yang membaca, guru yang menjelaskan. Kalau akhbarona, murid yang membacakan. Guru hanya nganggut-nganggut saja. Tidak memberikan klarifikasi, Pak. Itu akhbarona. Bukhari, haddatsana. Dahsyat betul. Jadi sebetulnya mohon maaf. Penulisan hadis Nabi berdasarkan hadis Bukhari boleh atau tidak boleh? Boleh. Baik. Alasan yang kedua, kenapa Abu Hurairah diperbolehkan? Rafi bin Khudayj diperbolehkan untuk menulis hadis. Yang lain nggak boleh. Artinya apa? Yang diizinkan untuk menulis hadis Nabi itu hanya orang-orang tertentu saja. Paham Pak ya? Hanya orang tertentu saja itu. Paham nggak? Nggak semua sahabat dengar tulis. Paham ya? Jadi walaupun diperbolehkan, yang diperbolehkan hanya siapa? Orang-orang tertentu saja. Memang kenapa? Ahlu sufah ya. Sebagian ahlu sufah. Ya, sebagian ahlu sufah. Nah, artinya apa? Kebolehan penulisan wahyu itu tidak berlaku untuk semua sahabat. Buktinya apa? Abu Hurairah nggak nyatet tuh. Innahu yaktub wala aktub. Coba lihat tuh. Ya, kata Abu Hurairah, tidak ada sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya ketimbang aku. Ya, ketimbang aku kecuali Abdullah bin Amr. Kenapa? Karena beliau mencatat, aku enggak. Subhanallah. Kenapa? Karena Abu Hurairah menghormati hadis Nabi kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Paham ya? Didengarnya begitu. Tapi ada sahabat yang lain, karena Rasul kan, mohon maaf, Rasul taklim itu enggak di satu tempat. Tapi di banyak tempat. Mungkin di tempat ini Rasul melarang. Nah, sahabat konfirmasi lagi di tempat yang lain. Rasul sebetulnya, kenapa aku dengar banyak hal dari engkau? Boleh nggak aku catat? Kata siapa nih? Rafi bin Khadij. Catat. Ya, jangan sungkan. Subhanallah. Dan Rafi ketika itu bertanyanya face to face, Pak. 4 mata. Nah, inilah, mohon maaf, catatan penting dari Ibnu Salah.
Ya, bahwasannya kebolehan itu sifatnya tidak generatif. Hanya kepada sahabat tertentu saja. Baik. Jadi kembali lagi, ada dua aliran besar. Ketika ada dua hadis bertabrakan, aliran pertama aliran Salafi yang dimotori representatifnya oleh Bin Baz. Jika ada dua yang bertabrakan, maka yang dipakai adalah tarjih. Ya, apa itu tarjih? Mengambil hadis ainal arjah, mana yang paling kuat. Baik, aliran kedua, ketika ada dua hadis bertabrakan, maka yang dipakai ya itu bukan metode tarjih, tapi metode tajmi'. Apa itu tajmi'? Kompromi. Ya, kompromi. Kelompok ini motornya siapa? Imam An-Nawawi, Pak. Imam Ar-Rafi'i. Banyak lagi. Ibnu Salah. Subhanallah. Ya. Nah, mereka menyatakan ketika dua hadis bertabrakan secara makna, jangan pakai metode tarjih, jangan dicari yang paling kuat. Alasannya dua. Satu, kalau dicari yang paling kuat, itu banyak hadis Rasul terkait masalah sholat, terkait masalah ibadah, satu dengan yang lain tuh beda-beda. Karena beda kondisinya, beda konteksnya. Contoh, hadis Anas bin Malik ketika menjelaskan ya bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Anas bin Malik menjelaskannya detail betul. Dia jelaskan dari mana Rasul memulai berwudu dengan membasuh kedua tangan. Lalu di sela-selanya jari-jari beliau. Setelah itu Rasul yatamadmad berkumur lalu dibuang. Setelah itu Rasulullah istinsyaq memasukkan air ke dalam dua lubang hidung. Lalu istinsyar dibuang lagi sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW membasuh wajah 3 kali. Dimulai dari atas hingga menjelang leher segini nih. Jadi dari atas begini sampai ini nih. Subhanallah 3 kali. Setelah itu Rasulullah SAW membasuh kedua tangan dimulai dari jari hingga siku. Kemudian dikembalikan kembali ke telapak tangan beliau. Lalu Rasulullah membasuh tangan kirinya dimulai dari jari hingga siku, bahkan melebihkan, lalu dikembalikan ke telapak tangan beliau. Begitulah hingga 3 kali. Lalu Rasulullah SAW membasuh kepala dari depan hingga belakang. Dari belakang ditarik lagi ke depan, lalu tangannya terakhir kemana? Ke telinga. Cuma 1 kali. Setelah itu Rasulullah SAW membasuh kaki hingga mata kaki, lalu menggosok-gosokkannya hingga hingga telapak kaki. Begitu pula dengan kaki kiri. Setelah itu Rasulullah SAW berdoa dengan doa wudhu. Lengkap betul, Pak. Penjelasan siapa? Anas bin Malik, Sahih Bukhari. Tapi coba baca hadis Abdullah, hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW berwudhu. Beliau memulai dengan membasuh wajah dari atas hingga bawah. Ya, lalu Rasulullah SAW membasuh tangan dimulai dari jari hingga siku, lalu dikembalikan ke telapak tangan. Begitu pula Rasulullah membasuh tangan kiri dari jari hingga siku, lalu dikembalikan ke telapak tangan. Lalu Rasulullah SAW membasuh kepala dari depan ke belakang, nggak dikembalikan lagi, lalu membasuh kaki hingga mata kaki, kanan dan kiri. Beda nggak dengan hadis Anas bin Malik? Beda nggak? Beda. Beda. Sama-sama sahih tidak? Sama-sama sahih. Subhanallah, sama-sama sahih. Lebih kaget lagi, Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah SAW itu berwudu dengan hanya menggunakan air 1 seloki. Ya, air 1 seloki. 1 seloki tahu? Itu yang suka dipakai minum air zam-zam tuh ya. Karena diawet-awet minumnya pakai gelas seloki itu. Subhanallah. Itu bagaimana Rasul berwudu. Rasul berwudu, dicelupkan tangannya, lalu dibasuhkan ke sini. Lalu diratakan, bercampur dengan apa? Dengan keringat. Subhanallah. Diratakan. Lalu sisa keringatnya Rasul ambil untuk mana? Untuk
tangan kanan, ditempelkan ke tangan kiri, diambilkan gini, lalu dibasuhkan. Sehingga merata di tangan kanan. Lalu sisa keringatnya diambil untuk tangan kiri. Lalu rambut hanya sedikit saja. Lalu sisa dari rambut itu ada keringatnya, ditempelkan ke mata kaki, digosokkan kaki hingga mata kaki. Begitu pula kaki kanan dan kaki kiri. Beda tidak? Beda. Kalau hadis yang bertabrakan, dilihat mana yang paling kuat, itu lihat Sahih Bukhari. Ada 3 tata cara wudhu Nabi, satu dengan yang lain beda-beda. Kenapa beda? Karena beda konteksnya. Ya, kalau pakai metode tarjih, berarti ada tata cara wudhu Nabi yang nggak berlaku dong. Betul nggak? Kalau dengan metode tarjih itu, diambil mana yang paling kuat, berarti ada hadis Nabi yang di bawah yang kuat, yang nggak terpakai dong. Padahal Nabi bilang apa? La yantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari Nabi itu wahyu, karena Nabi nggak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. Kalau ada hadis Nabi yang tidak berlaku, karena dia tidak lebih kuat dari hadis yang lain, berarti mohon maaf, ada hadis Nabi yang nggak berlaku dong. Padahal hadis Nabi itu wahyu. Hadis Nabi itu berasal dari wahyu, bukan berasal dari hawa nafsu. Itu alasan Imam An-Nawawi yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa metode tarjih tidak digunakan oleh kelompok yang kedua ini, kelompok tajmi, ya, melakukan kompromi. Karena hadis bisa jadi tabrakan karena perbedaan konteks. Paham ya? Kalau yang pertama tadi, kalau pakai metode tarjih, maka ada hadis Nabi yang ditanggalkan dong. Yang dibuang dong. Yang diambil hanya yang lebih kuat. Berarti kalau begitu, tata cara sholat cuma satu. Kalau begitu kan. Hadis sholat cuma satu. Hadis wudhu cuma satu. Padahal hadis wudhu banyak. Hadis sholat banyak. Bapak Ibu, hadis Nabi itu kayak fadza. Dia dipasangkan, jadi dia kumpulan nanti disatukan menjadi sambung menyambung menjadi satu itu. Maka harus paham cara merangkai hadis Nabi. Yang kedua, ya aliran kompromi mengatakan bahwa metode tarjih nggak bisa digunakan. Metode mana yang paling kuat itu yang diambil. Karena hadis Nabi satu dengan yang lain terjadi tabrakan karena perbedaan konteks. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi melarang para sahabat menuliskan sunnah, menuliskan hadis. Karena periode pertama ada seorang muslim, penulis wahyu, Nabi belum begitu firm dengan integritasnya. Ternyata kebuktian, ternyata kejadian. Subhanallah. Bisa dipahami nggak? Bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Tadi ada penulis wahyu yang melakukan distorsi, siapa namanya? Abdullah bin Abi Sarah. Salah. Nah, Nabi ngecek tuh tulisannya. Tulisan catatan wahyu Abdullah bin Abi Sarah. Ternyata itu banyak yang diubah oleh beliau. Dan Nabi baca sendiri. Berarti Nabi bisa baca? Bisa. Bisa. Berarti Ummi itu bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis dong. Ya. Di Uni Emirat Ummi itu apa? Ustaz Sumarwito? Atau Ustaz Taufik? Di Uni Emirat Nabi Ummi itu diterjemahkan apa? Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis atau bagaimana? Belum paham kalau versi sini. Belum paham versi situ ya? Sama Ustaz. Kita idem sama. Idem ya. Jadi hanya ulama di ASEAN, khususnya Indonesia, yang menerjemahkan Nabi Ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, kita mesti tahu nih khawatir Macron ini, dia mengatakan bahwa Islam agama yang sedang krisis, jangan-jangan karena dapat bocoran nih dari Indonesia bahwa Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sehingga krisis. Kok
Percaya sama Nabi, bisa baca aja nggak bisa, nulis aja nggak bisa. Jangan-jangan makrun dari sini informasinya nih. Baik, pertanyaannya, kenapa para ulama kita, para guru kita, para aulia kita, para wali kita mendefinisikan ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu Nabi Ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa para ulama kita, ya para guru-guru kita di Indonesia menerjemahkan Ummi demikian, nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Ya, baik. Alasannya satu, Islam itu hadir di Indonesia bukanlah agama pertama. Dulunya sudah ada animisme, dinamisme, sudah ada Hindu dan Buddha. Ya, pembawa ajaran keyakinan ini, ya, mereka membawa kitab yang mereka menjustifikasinya suci. Itu kitab suci mereka sendiri yang membuatnya. Mereka sendiri yang menulisnya. Paham nggak? Iya, iya. Paham ya? Jadi kalau Islam datang ke Indonesia, ya, lalu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, lalu nabinya Ummi diartikan bisa baca, nggak bisa baca, ya, kemudian bisa baca dan bisa nulis, khawatir nanti apa bedanya dengan keyakinan sebelum Islam? Paham ya? Apa bedanya? Karena keyakinan sebelum Islam, kitab sucinya mereka sendiri yang nulis. Mereka sendiri yang bikin. Paham Pak ya? Mana nih dalilnya? Baca di Babat Tanah Jawa. Ini saya lagi baca buku kayak gitu nih. Biar khatam Islam Nusantara, Ustaz Taufik. Biar kita khatam nih. Apa sih itu Islam Nusantara itu? Subhanallah. Masya Allah. Muntas. Subhanallah. Dan itu mohon maaf, itu diakui oleh Bung Karno. Ya, diakui oleh Bung Karno. Jadi Bung Karno mengatakan para ulama kita hebat. Karena mendefinisikan kata yang sulit itu disesuaikan dengan konteks budaya Indonesia. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Karena memang keyakinan sebelum agama ini, itu kitab suci yang mereka sendiri yang bikin. Paham ya? Nah, pandangan Bung Karno saya dapatkan dari buku beliau. Apa itu? Di bawah bendera Merah revolusi. Di bawah bendera revolusi. Saya baca itu. Ketemu itu ya. Jadi sebetulnya ulama kita, para wali kita yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia, menerjemahkan Ummi dengan Rasul tidak bisa baca, tidak bisa menulis untuk membedakan dengan para pembawa keyakinan sebelum Islam. Paham ya? Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis, apa bedanya? Jangan-jangan yang bikin Quran ini Muhammad juga. Seperti halnya animisme, dinamisme yang bikin kitab suci itu ya mereka sendiri. Jadi menurut saya ini mesti diacungkan jempol. Alasan yang kedua, Islam datang pertama kali, berarti mohon maaf, para penerima Islam kalau dalam kajian edukasi, dalam kajian pembelajaran, ini berarti beginners. Bahasa Arabnya mubtadiin. Jadi Islam for beginners yang pas itu memang menerjemahkan Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena kalau Nabi Muhammad diartikan bisa baca, bisa nulis, jangan-jangan Quran itu buatan Muhammad. Kurikulum SD, nih anggaplah kalau SD itu beginners. Mengartikan Ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Agar audiens bisa terinternalisasi, bisa dipahami. Bahwa Al-Quran bukan karya Muhammad. Ya, Muhammad itu bukan author of Quran, kan begitu. Tapi ini Islam for beginners. Kurikulumnya SD, kurikulum SD, kurikulum SMP beda sama SD. Kurikulum SMA beda sama SD. Apalagi perguruan tinggi S1, S2, S3. Nah, itu ijtihad para ulama kita. Yang benar itu, Ummi itu bukan Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Faktanya Nabi bisa baca. Kalau Nabi nggak bisa baca, nggak mungkin menyalahkan Abdullah bin Abi Sarah. Karena Nabi baca tulisannya.
Dan faktanya, saya ketika di Mesir, saya cross check perpustakaan Al-Azhar, perpustakaan Alexandria, ke Ismailiyah, masuk ke perpustakaan yang hebat. Ya, ketemu tulisan-tulisan data otentik tulisan Nabi. Dalam Sahih Bukhari, Nabi dengan jelas menulis surat kepada Heraklius. Ila Kaisar, ila Kisra Malikir Rum al-Kiram. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin aslim taslam. Untuk Heraklius, Kaisar Roma yang agung, dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aslim taslam. Islamlah, maka kau akan selamat. Tulisan Nabi itu, Pak. Tidak ada data Nabi, tolong tuliskan. Enggak ada. Jelas betul dalam Sahih Bukhari. Fakta yang kedua, masih di perpustakaan Al-Azhar. Fakta yang kedua, Nabi nulis surat kepada Raja An-Najasyi. Ila Malikin Najasyi. Zawijni li Umma Habibah. Wahai Raja An-Najasyi, tolong lamarkan, nikahkan aku dengan Ummi Habibah. Ummi Habibah ketika itu sedang ada di Habasyah. Suaminya wafat, beliau janda. Tulisan Nabi titipkan kepada seprinya Nabi. Siapa namanya? Namanya Abraha. Ini Abraha syariah. Kalau Abraha konvensional, itu yang punya pasukan gajah. Begitu ya. Jadi Abraha itu bukan, tidak mesti. Ada dua ya, Ustaz? Ada dua, begitu. Ya. Seperti Maisaroh kan gitu. Ada Maisaroh itu apa itu pengawal dagang Nabi, orang kepercayaan Khadijah. Ada Maisaroh yang kerja di Uni Emirat juga kan begitu. Yang zaman Nabi Musa ada juga kan katanya. Ada juga, betul. Itu fakta otentik. Ya, fakta otentik. Kemudian fakta yang ketiga. Ini dapat saya di Museum Turki. Ya, ketika melakukan riset S3 saya ke Turki saya. Di Turki, Pak, itu ada data terkait 48 pasal Piagam Madinah. Dialognya kita sangat hafal, khatam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi keberatan. Ya, kami keberatan lah ada bismillah. Hapus. Kemudian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad oke, Rasulullah kami keberatan. Itu tuh ada komen dari Nabi dan komennya tertulis tuh. Ya, komentar Nabi. Ya Ali ihlif, ya Ali ihlif. Ali hapus ini, Ali hapus ini. Subhanallah. Bapak Ibu mungkin sering itu ya. Kita punya teks, punya artikel, kemudian kita komentari. Kan gitu tuh ya. Klik menu komen, kemudian kita nyatet. Kayak gitu tuh. Subhanallah. Itu ada catatan dari Nabi itu. Subhanallah. Itu fakta otentik. Pertanyaannya, faktanya jelas. Nabi Ummi bisa baca, bisa nulis. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW diartikan nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Pertanyaannya, apakah kalau Nabi bisa baca, kalau Nabi bisa nulis, Nabi yang bikin Quran? Nabi yang bikin Quran. Subhanallah. Orang Arab itu Pak cerdas-cerdas, Pak. Kalau orang Arab nggak cerdas, nggak bisa bikin piramid. Yang bisa bikin piramid itu Pak, yang hitung-hitungannya kuat. Yang nulisnya kuat. Tapi sehebatnya orang Arab nggak bisa dia bikin Quran. Coba-coba dia bikin Quran. Siapa? Asad Al-Ansi. Yang ngaku Nabi. Pelan-pelan dia bikin kayak Quran tuh. Apa itu? Ad-difda, mad-difda, wa mad-difda, wa ma adraka mad-difda. Kodok. Apa itu kodok? Tahukah Anda tentang kodok? Kodok itu makhluk berkokok. Subhanallah. Kan nggak enak tuh Pak tuh. Dia niru dari apa itu? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Nggak bisa ditiru. Makanya Quran nantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu, Al-Quran ini yang kami turunkan, kalau kalian ragu, fa'tu bi suratin min mithli.
datangkan satu surat semisal Al-Quran. Nggak mampu mereka. Jadi Nabi Muhammad sendiri nggak mampu. Ya, subhanallah. Terus, bagaimana Ustaz? Iqra, bacalah. Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Terjemahan itu salah. Terjemahan yang benar, iqra, bacalah. Ma'ana biqari. Apa yang harus aku baca? Ya, Ustaz Sumarwito, Ustaz Taufik, subhanallah. Pijit tombol, mau naik ke Burj Khalifah. Tiba-tiba ada orang datang, bacalah. Baca apa, orang-orang baru datang kok bacalah. Apa yang harus saya baca? Bukan Nabi Muhammad nggak bisa baca. Apa yang harus aku baca? Subhanallah. Orang Nabi lagi tahanus, lagi beribadah di Gua Hira. Tiba-tiba didekap oleh Jibril. Iqra. Baca. Ma'ana biqari. Apa yang harus aku baca? Bukan aku nggak bisa baca. Subhanallah. Begitu ya. Karena perintah Iqra, bacalah. Tidak ada perintah Nabi yang tidak bisa Nabi lakukan. Ketika Allah berfirman, Iqra, bacalah Muhammad, nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh baca kepada orang yang nggak bisa baca. Kenapa? Bertentangan dengan Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham Bapak Ibu ya? Halo, paham? Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Arti kalau gitu, ummi itu apa artinya? Ummi itu artinya dua, Pak. Satu, as-sifru. Apa itu as-sifru? Artinya kosong. Nabi Muhammad merasa kosong. Mana dalil as-sifru itu kosong? Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, Allah dapati engkau itu tersesat. Tersesat itu kosong, Pak. Tapi Allah hadir fahada. Lalu Allah memberi hidayah. Semua kita pasti punya guru. Ustaz Taufik punya guru. Ustaz Sumarwito punya guru. Saya punya guru. Rasul pun punya guru. Siapa gurunya Rasul? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Ar-Rahman allama Al-Quran. Ar-Rahman, Maha Penyayang. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Murid yang baik, yang merasa kosong di depan gurunya. Kalau merasa penuh, Pak, nggak mungkin guru mau mengajarkan apa? Ilmunya kepada muridnya. Sombong dia. Al-ummi, ummi yang kedua artinya apa? At-tawadu. Penuh kerendahan hati. Paham ya? Orang semakin tinggi ilmunya, semakin dia melonggarkan fatwanya, Pak. Orang semakin tinggi ilmunya, maka semakin tidak mudah menyalahkan orang. Orang semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hati dia. Ya, semakin rendah hati dia. Makanya, coba lihat. Ya, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Ini berapa menit lagi saya ini ya. Ini kalau ngomong, kalau nggak di cut bisa lama ini. Afwan, Ustaz. Ya, karena berapa menit lagi nih? Waktu sebetulnya sudah habis untuk kita, tapi saya melihat topiknya bagus dan maksudnya materi yang dibahas itu menarik sekali. Jadi waktu maghrib sendiri di sini jam 17.46, sementara kita sekarang udah 17.33. Jadi target saya tadi 17.20, kita seharusnya sudah berhenti. Jadi afwan ya? Jadi karena antum memberikan materi yang sebelumnya saya belum pernah dapat, jadi saya agak terkesima tadi mendengarkannya. Dan juga saya mohon izin kalau boleh dicukupkan juga untuk di materi kedua ini di sesi di hadis pada masa Nabi ini. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Karena saya lihat kita kan ada tiga hadis pada masa sahabat ya. Iya ya Ustaz. Nah, jadi kemudian kalau boleh kita cukupkan di sini, kebetulan karena Ustadz bertanya dan ada beberapa pertanyaan juga dari kawan-kawan yang kalau boleh saya bacakan. Halo, di monitor saya Ustadz freezing. Halo, yang lain bisa mendengar saya atau tidak? Bisa Pak Ali, Sangat teruskan. jelas. Silakan. Jelas. Oke.
Silakan Pak Ali. Oke, kalau boleh mohon izin saya lanjutkan dengan pertanyaan mungkin sampai 13.40, kemudian kita tutup acara ini dengan doa, dan pertanyaan yang tidak terbaca akan kita sampaikan ke WA langsung melalui Ustadz. Saya bacakan dari pertanyaan Pak Taufik. Yang pertama adalah pertanyaannya adalah ada fenomena dikarenakan perbedaan memahami hadis maka jatuh vonis bid'ah kepada yang beda tersebut. Bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan memahami hadis ini? Dan dua, seperti apa semestinya vonis bid'ah itu bisa jatuh? Pak Alif, mohon maaf, itu ada Pak Sandi juga nanya lebih awal malah. Oh iya, di atas ya? Ya. Oh iya, maaf. Ustadznya tapi belum gabung ya? Oh, ada. Pak Ustadznya kayaknya keluar ya? Ya, sepertinya nggak ada nih Ustadznya. Ya, soalnya tadi di monitor saya freeze videonya. Coba saya call dulu. Ada info nggak Pak Sandi kemana? Nggak ada info. Nggak ada info. Mungkin tadi karena sinyalnya lemah kali terus terputus kali mungkin. Ya, saya kira begitu. Iya, katanya tiba-tiba terputus nih. Ini lagi login lagi nih. Tethering dari networknya. Kemungkinannya dari network nih masalahnya. Mungkin sebentar lagi beliau login lagi ke ruang ini. Ini juga satu lagi nih Pak Ali nih, ada pertanyaan satu dari Pak Abi 3 ya, mengenai file katanya. Ini kan dipegang Pak Ali juga ya filenya ya, atau gimana? Minta izin dulu mungkin nanti ke Ustadz. File presentasi? Ya, ini ada pertanyaan nih di chat box dari Pak Ali. Oh, tapi private ya ke saya. Bagaimana bisa mendapatkan file materi yang disampaikan Ustadz? Mungkin nanti kita minta izin, apa bisa disampaikan juga langsung ke jamaah atau seperti apa? Nanti mohon ditanyakan ke Ustadz nih. Iya, oke. Ini kayaknya masuk nih Ustadznya nih. Ya. Allahu Akbar, mohon maaf nih ya. Enggak apa-apa Ustadz, selamat datang, selamat bergabung kembali. Ada beberapa pertanyaan dan satu request dari kawan. Yang pertama, masalah file slide ini, apakah boleh dibagikan ke jemaah? Boleh, halal, sudah saya wakafkan itu. Oke, Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan pertama dari Pak Sandi. Yang pertama adalah, berarti dalam penulisan wahyu dan hadis ada pembagian kerja antar sahabat atau spesialisasi, misalnya Abu Hurairah fokus ke hadis dan sebagainya. Dan yang kedua, dari peristiwa Abdullah bin Sarah, berarti pembukuan hadis baru dimulai sekitar 8 Hijriah. Mohon Ustaz. Baik, jazakallahu khair pertanyaannya dari Ustaz Sandi. Terkait penulis wahyu itu tidak ada
tufoksinya ya. Tidak ada, maksudnya tidak ada pembagian tugas. Misalkan Abdullah Zaid bin Harith itu nulis Al-Baqarah, tidak. Kemudian Abu Bakar nulis nulis surat Ali Imran, tidak. Jadi ketika turun wahyu, maka semua menulis. Tulisan-tulisan dari setiap penulis wahyu yang 40 itu dikumpulkan di seorang koordinator. Namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Thabit, mohon maaf. Zaid bin Thabit. Itu beliau koordinatornya. Nah, ketika turun ayat ayat yang ujungnya azabun azim, nah, Madinah goncang. Ketika itu para sahabat belum menyetorkan tulisannya. Nah, keburu goncang. Ketika dikumpulkan, yang belum menyetorkan Abdullah bin Abi Sarah. Ternyata di sini memang. Di samping memang Nabi baca. Baik, yang kedua, ketika para sahabat secara umum dilarang untuk menulis hadis, hanya fokus kepada Al-Quran, ya. Namun ada beberapa sahabat itu yang face to face minta untuk menuliskan hadis Nabi. Boleh tidak? Boleh. Namun nanti dalam kajian ilmu hadis nanti akan ada spesialisasi sahabat penulis wahyu. Ada sahabat yang nulis hadis itu terkait tentang kelahiran Nabi saja. Maka pasti perawinya kalau bukan Zaid bin Usamah bin Zaid atau Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan. Pertanyaannya, kenapa hadis terkait kelahiran Nabi hanya kebanyakan 3 sahabat ini? Karena 3 sahabat inilah yang mendapatkan hadis dari para ibunya. Kenapa? Karena ibunya Utsman bin Affan, ibunya Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian ibunya Usamah bin Zaid yang hadir ketika Rasulullah lahir, ketika ibunda Aminah melakukan persalinan. Termasuk aku melihat istana Damaskus bersinar, seluruh bumi bersinar. Nah, itu dari siapa? Abdurrahman bin Auf tuh, Pak. Kenapa? Karena dia juga menyaksikan. Selain ibunda Aminah juga menyaksikan. Kan begitu. Hadis-hadis terkait dagang Nabi Muhammad SAW, maka kebanyakan perawinya Abdurrahman bin Auf. Kebanyakan perawinya Maisarah. Kebanyakan perawinya Utsman bin Affan. Kebanyakan perawinya Sa'ad bin Abi Rabi. Kenapa? Karena mereka pengusaha yang diajak dagang oleh Nabi. Yang diajak berbisnis oleh Nabi dan diajarkan. Datang Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah, aku didagang sudah menggunakan cara engkau. Ya, maksudnya kalau Nabi kalau berdagang tuh seperti apa, Pak? Ngambil untungnya Nabi itu nggak pernah banyak, Pak. Nggak pernah lebih dari 1/3. Nggak pernah lebih dari 30%. Tapi yang penting apa? Cepat. Lakunya cepat, simultan. Ini kira-kira metode dagang Nabi ini dipakai oleh negara mana nih? Jangan kenceng-kenceng jawabnya Ustaz Taufik. Cina. Subhanallah. Jadi cepat. Karena yang Nabi itu luar biasa dagangnya. Nabi kalau dagang nggak pernah balik modal. Ya, sahabat-sahabat di Uni Emirat nih. Nabi itu kalau dagang nggak pernah balik modal. Selalu balik apa? Balik untung. Balik untung. Subhanallah. Dan hebatnya customer itu senangnya luar biasa. Di kita kalau penjual untung, pembeli apa? Buntung kebanyakan. Subhanallah. Tapi enggak dengan Nabi. Abdurrahman bin Auf datang, ya Rasulullah, saya dagang udah menggunakan cara engkau. Tapi tetap kok yang lain belinya ke siapa? Belinya ke orang Yahudi. Nah, aku udah jujur Rasul. Aku kasih tahu modalnya berapa. Aku jual berapa. Jadi untungnya, marginnya ketahuan berapa. Saya udah jujur, tapi kok yang lain, para pembeli tetap belinya ke orang Yahudi. Kata Nabi, kalau mau untung, orang lain memberi ke kamu, Abdurrahman bin Auf, caranya begini. Kamu beli 1 kilo, kamu tambahkan 1 kilo berapa ons gitu. Subhanallah. Kamu kejual kurma 1 kilo, kamu jual 1 kilo sekian ons. Lebihkan. Lebih itu sedekah. Sedekah itu ada kejayaan. Kamu akan kaya. Ternyata betul. Ya, ternyata betul. Jadi pembeli Madinah beralih dari Yahudi ke Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena jual 1 kilo, yang dijual 1 kilo lebih. Di kita jual 1 kilo, tapi fakta di timbangan berapa?
kurang 1 kilo. Lalu untungnya di mana? Untungnya di berkah itu, nggak pernah rugi. Dahsyat. Nah, para sahabat itu punya spesialisasi. Sahabat yang meriwayatkan hadis tentang perang. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sahabat Nabi, ya termasuk istri Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis tentang keperempuanan. Aisyah, Ummi Salamah, Ummi Habibah, Hafsah, Maimunah. Kemudian Zainab binti Jam'ah. Subhanallah. Begitu itu ya. Ustaz. Sahabat, ya silakan. Mau tanya, kalau misalkan kita break maghrib dulu, terus kita lanjutkan lagi, ada waktu nggak Ustadz? Boleh, silakan. Pak Ali, ada peluang. Kalau ada peluang ambil Pak, karena nggak datang 2 kali itu. Oh, betul. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi, Alhamdulillah, Afwan, jazakallah. kalau boleh, Afwan. caranya kita tutup sementara karena waktu maghrib menjelang kira-kira 1 menit lagi, 17.46. Baik, Bapak Ibu Sebentar, sekalian. kira-kira nanti mulai lagi mau sholatnya berapa? 1 jam, 2 jam? Sini, kalau saat ini 5 menit dari 46 ini dia akan start qomat. Kemudian mungkin kita bisa bergabung lagi di jam 18.15 mungkin. Saya kira jam 6:15 atau jam 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik kalau begitu. Jazakallah khair Ustadz atas kesediaan waktunya. Afwan. Nanti kalau mau mulai tolong di WA saya di Japri ya. Ya, Insyaallah, nanti saya ingatkan juga. Taib. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, sementara karena azan maghrib sudah masuk di wilayah Abu Dhabi, kita tutup dulu acara kita untuk sementara. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jumpa lagi insya Allah nanti di jam 6:15 atau pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ceritanya Umar bin Abdul Aziz itu melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Wajarlah sebagai kepala pemerintahan, kepala negara berkunjung ke beberapa daerah. Sampailah beliau ke salah satu provinsi namanya Idlib. Idlib itu salah satu provinsi yang ada di Suriah, betul ya? Idlib. Nah, ternyata di daerah Idlib itu mereka sholatnya hanya 3 waktu. Ya, mereka sholatnya hanya 3 waktu. Subhanallah. Jadi ketika tiba waktu zuhur, Umar bin Abdul Aziz kaget. Kok nggak ada azan zuhur? Ditanya, ini sudah masuk waktu zuhur, kenapa kalian tak azan? Oh, kami nanti sholat zuhurnya di waktu asar. Hari ini kami sepakat bahwa sholat zuhurnya di waktu asar. Lalu ketika masuk waktu maghrib nggak ada azan pula. Kenapa kalian nggak azan? Ini sudah masuk waktu maghrib. Wahai Khalifah, kami hari ini sepakat bahwa maghribnya di Isya. Lalu sholat subuhlah mereka. Jadi mereka sholatnya hanya 3 waktu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz marah betul. Khalifah yang baik ini marah. Kenapa kalian sholat hanya 3 waktu? Dijawab oleh masyarakat Idlib. Bukankah Al-Quran menyatakan sholat hanya ada 3 waktu? Itu dalam surat Al-Isra, Pak, ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat karena adanya matahari. Saya tanya, sholat yang ada matahari, sholat apa itu? Zuhur asar. Zuhur asar. Nah, Quran tidak menyebut zuhur, Quran tidak menyebut asar. Quran hanya menyebut sholat yang ada matahari. Jadi 1 waktu. Ila ghasakil lail. Sampai waktu malam. Sholat yang dikerjakan di malam hari, sholat apa? Maghrib dan Isya. Quran tidak pernah menyebut maghrib, tidak pernah menyebut Isya. Yang disebut oleh Quran hanya sholat yang dikerjakan di malam hari. 2 waktu. Dan yang ketiga, wa Qur'an al-fajr. Sholat subuh. Tuh lihat Khalifah. Sholat cuma 3 waktu dalam Quran. Nangis Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
ala qara'tum hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian membaca hadis Nabi? Bagaimana jika ada di rumahmu sungai mengalir tiap waktu, kalian mandi di sungai tersebut sehari semalam 5 kali. Apakah akan tersisa kotoran dalam tubuhmu? Tentu tidak, ya Rasulullah. Begitulah jika kalian 5 waktu mengerjakan sholat, maka tidak akan dosa yang tertinggal dalam jiwa dan badanmu. Berarti sholat berapa waktu tuh? 5. Apa jawab masyarakat Idlib? Wahai Khalifah, kami hanya membaca Quran. Tidak ada yang mengajari kami hadis. Dan tidak ada buku hadis yang bisa kami baca. Paham tidak? Paham Bapak Ibu ya? Paham. Tidak ada ulama yang datang kepada kami mengajari hadis. Tidak ada hadis Nabi yang bisa dibaca, yang dibukukan. Disitulah mulai Pak historis penulisan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz membentuk apa? Gugus tugas panitia penulisan hadis Nabi. Panitianya dibuat, jadi panitianya beliau langsung ketuanya, memiliki 2 deputi. Deputi pertama ya itu Gubernur Madinah, Muhammad bin Abu Bakar. Gubernur deputi kedua namanya Muhammad Az-Zuhri, ulama besar. Gubernur Madinah itu tugasnya mengumpulkan hadis di antara kota Mekah dan kota Madinah, namanya Hijaz. Begitu ya. Sedangkan Imam Az-Zuhri mengumpulkan hadis di luar Hijaz, di luar kota Mekah Madinah. Tapi sayang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kerja panitia pertama ini hasilnya tidak sampai kepada kita. Padahal hasilnya ada. Tapi kemana itu? Diculik, dibawa oleh pasukan salib. Saya cari di Mesir, saya cari di Kairo, bahkan ke wilayah ke Ismailiyah saya. Kemudian saya datang ke mana ini, ke Turki, nggak dapat juga. Lalu ada kesempatan ketika itu saya penelitian di Irak. Ya, sebagai kota 1001 malam pada masa Abbasiyah, nggak ketemu juga. Berangkat ke perpustakaan Mekah, berangkat ke perpustakaan Masjid Nabawi, ke Jamiah Islamiyah yang ada di Madinah, nggak ketemu, Pak. Tapi ketika penelitian di Hamburg, ya di Jerman, ketemu tuh. Senang betul saya masuk ke perpustakaan Hamburg. Ada satu buku tebal betul, judulnya Al-Ahadits An-Nabawiyah Tahta Qiyadati Umar bin Abdul Aziz. Pakai bahasa Arab covernya. Hadis-hadis Nabi di bawah komando Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya atas perintah pengumpulan Umar bin Abdul Aziz. Ketemu tuh. Saya pinjam kepada kepala perpustakaannya. Dikasih. Tapi saya kaget. Ternyata hanya covernya doang, Pak. Isinya nggak ada. Paham ya? Nah, jadi karya Umar bin Abdul Aziz membentuk panitia untuk mengumpulkan hadis Nabi dan membukukannya, ini karyanya tidak sampai kepada kita. Karya hadis pertama kali yang sampai kepada kita adalah yang ditulis oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Inilah hadis-hadis Nabi yang dibukukan yang pertama kali sampai kepada umat manusia sampai sekarang tahun 1442 Hijriah. Maklum, karena kitab hadis ini adalah generasi pertama, jadi sifatnya scanner, Pak. Yang di-scan masuk semua hadis. Sahihnya ada, hasannya ada, dhaifnya ada. Begitu ya. Nah, ini bisa yang saya sampaikan. Sedangkan hadis sahih yang pertama kali sampai kepada umat manusia adalah karya Imam Bukhari, Imam Muhammad bin Abi Bardizbah Al-Bukhari. Inilah kitab hadis pertama kali yang sampai kepada kita. Ini akan kita jelaskan tuntas nanti bulan depannya, insya Allah. Itu yang bisa saya jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Kemudian kami sampaikan pertanyaan kedua dari Pak Taufik. Pertanyaannya, beliau ada 2 pertanyaan. Ada fenomena dikarenakan perbedaan memahami hadis, maka jatuh vonis bid'ah kepada yang beda tersebut. Pertanyaannya,
Satu, bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan memahami hadis. Dan yang kedua, dan seperti apa semestinya vonis bid'ah itu bisa jatuh. Baik, jazakallah khairan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ambil satu kasus. Peringatan Maulid Nabi. Ada yang mengatakan ini bid'ah. Ada yang mengatakan ini min ihya'i sunnah. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang menyatakan ini bid'ah, seperti yang sudah kita pelajari bulan yang lalu terkait definisi bid'ah. Pokoknya Rasul enggak melakukan. Rasul tidak pernah mengatakan. Maka secara literal itu adalah bid'ah. Tidak bisa disalahkan. Karena fakta dalam keilmuan Islam, ada yang memahami bid'ah itu sangat literalis. Sangat harfiah. Tokohnya Ibnu Taimiyah. Nah, maka peringatan Maulid Nabi ini bagian dari bid'ah. Nabi tidak pernah mengatakannya, Nabi tidak pernah menetapkannya, apalagi mencontohkannya. Ada lagi kelompok yang kedua yang mendefinisikan bid'ah itu secara kontekstual. Bukan sekedar Nabi tidak mengatakan, ya, tidak mengatakan bid'ah, tidak melakukan bid'ah, tidak mencontohkan bid'ah. Ya. Kata kelompok yang kedua, maka pembukuan Quran pun sebetulnya bid'ah. Betul nggak? Ya, Al-Quran dibukukan, Al-Quran dikodifikasikan. Perintah Nabi itu mencatat, bukan membukukan. Beda nggak antara mencatat dengan membukukan? Orang mencatat, belum tentu tulisannya akan dijadikan buku. Betul kan? Akan dikompil, akan dikolek. Belum tentu. Ya, makanya ketika 50 sahabat Nabi yang syahid ketika perang Yamamah, Khalifah Umar bin Khattab datang menuju Siddiq. Ya, oleh para orientalis tuh Umar tuh dia datang kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq karena adiknya syahid ketika perang Yamamah. Ya memang benar, tapi alasannya bukan itu. Datang kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, wahai Khalifah Abu Bakar, 50 sahabat Nabi wafat dalam perang Yamamah dan semuanya penghafal Quran. Andaikan Al-Quran disimpan hanya dalam dada-dada para hufaz, para hafiz, para hafizah. Ketika mereka wafat, maka Al-Quran akan lost, akan pergi dengan wafatnya para penghafal. Maksudmu apa Umar? Tolong dibukukan Al-Quran itu. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Ketimbang aku melakukan sesuatu yang belum pernah Rasul lakukan, lebih baik aku memikul gunung. Ketimbang melakukan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Apa artinya? Inilah definisi bid'ah yang distatekan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, man ahdatsa fi amrina falaysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngada urusan kami dan tidak ada dalam agama kami, Rasul nggak pernah mengatakan, nggak pernah melakukan, nggak pernah menyelenggarakan, fahuwa raddun. Nah, ini ditolak bid'ah. Jadi sebetulnya pembukuan hadis Nabi, pengkodifikasian hadis Nabi, juga Al-Quran itu bid'ah. Ya, menurut kelompok yang kedua. Ya. Padahal kata kelompok yang kedua, bid'ah itu adalah orang yang mengubah hal yang pokok. Maghrib 3 rakaat dibikin 1 rakaat. Isya 4 rakaat dibikin 8 rakaat. Itu namanya bid'ah. Kata beliau yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Sarah itu bid'ah. Kenapa? Mengada-ngada. Maulid Nabi, Pak, mohon maaf ya. Saya bukan maksud pro anti maulid atau kontra maulid ya. Tetapi saya baca kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwa maulid Nabi itu dalilnya surat Asy-Syu'ara. Saya ulangi lagi. Dalilnya surat Asy-Syu'ara ayat 84. Doa Nabi Musa. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli, ya Allah, jadikanlah aku lisana sidqin. Lisan. Penggambaran, pencitraan, penamaan. Lisan yang baik. Fil akhirin, untuk generasi setelah aku. Jadi Nabi Musa bermohon kepada Allah, jadikanlah nama aku ini baik untuk setiap generasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
ada proses ketika nama kita ingin baik di generasi setelah kita, maka generasi setelah kita harus mengingat kebaikan-kebaikan kita. Inilah doa Nabi Musa. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang baik untuk generasi setelah aku. Subhanallah. Berarti kalau begitu, generasi setelah kita harus diingatkan tentang kebaikan kita. Nah, cara mengingatkannya itu apa? Ada peringatan. Diperingati. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, jadi kenapa mudah sekali orang mendefinisikan mencap bid'ah? Pertama, mohon maaf. Dilihat siapa dulu gurunya. Dilihat siapa gurunya. Yang kedua, biasanya air itu semakin padat ya. Semakin tidak berbunyi. Air nih Pak, ini nggak begitu ada ruang kosongnya. Saya gerak-gerakan ya. Kedengar airnya nggak? Kedengar nggak? Kedengar nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Airnya penuh. Karena penuh. Coba airnya kosong, digoyang-goyang, terdengar tidak? Terdengar masih. Terdengar. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu sebabnya wahyu pertama tuh Iqra, Iqra, Iqra. Subhanallah. Ini mohon maaf ya. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab lagi nih. Lagi-lagi ini ya. Ini Imam An-Nawawi menceritakan dirinya. Satu waktu Imam An-Nawawi belajar kepada gurunya. Dalam majelis tersebut Imam An-Nawawi kok cara memahami itu sulit betul. Sulit betul. Selesai pengajian, selesai kajian, selesai kuliah, yang lain sudah pulang, Imam An-Nawawi coba mendekati gurunya. Guru, kok materi tadi saya agak nggak paham ya? Saya kurang paham. Subhanallah. Apa kata gurunya? Minum kopi. Minum kopi. Imam An-Nawawi kan ahli hadis, paham ya? Kata gurunya suruh bilang apa? Suruh apa? Suruh melakukan apa? Minum kopi. Minum kopi. Minum kopi. Kata gurunya minum kopi. Imam An-Nawawi itu menyepelekan tuh Pak. Ini guru saya ini payah ini. Ini guru saya payah. Masa saya disuruh minum kopi? Kenapa? Rasul aja nggak minum teh. Hadisnya sahih itu Pak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabu syai. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minum teh. Rasul minumnya apa? Air putih. Artinya apa? Teh aja nggak minum, apalagi apa? Kopi. Apalagi kopi. Sehingga nasihat gurunya diabaikan, Mbak. Bahkan Imam An-Nawawi agak sedikit, mohon maaf ya, meremehkan. Besoknya datang lagi ke pengajian gurunya, dalam majelis itu nggak paham lagi Imam An-Nawawi. Yang lain pulang, nanya lagi, guru materi ini lebih nggak paham, saya nggak ngudeng saya ini, subhanallah. Gurunya itu memberi nasihat, saran yang sama. Ishrabil qahwah. Ishrabil qahwah. Minum kopi. Subhanallah. Itu tetap, nih guru saya ini payah hadisnya nih katanya nih. Dia apakah guru saya nggak baca hadis nih? Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak minum teh, apalagi kopi. Subhanallah. Sampai malamnya Imam An-Nawawi tidur, bermimpi ketemu Rasul. Ini yang cerita Imam An-Nawawi sendiri nih dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau sendiri yang cerita. Jadi malamnya Imam An-Nawawi ketemu Rasul, mimpi. Kalau mimpi ketemu Rasul, Pak, berarti benar. Dalam Sahih Bukhari ya, diceritakan, diriwayatkan, man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa bertemu dengan aku dalam mimpi, ya benar-benar ketemu dengan aku dalam mimpi. Karena sesungguhnya setan la yatamatsalu bi, tidak bisa meniru suara, tidak bisa meniru rupa. Subhanallah. Nah, dalam malam itu Imam An-Nawawi bermimpi ketemu Rasul. Rasul sedang mengisi pengajian. Di situ muridnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zaid bin Thabit, Zaid bin Harisah, sahabat-sahabat besar.
Ada siapa lagi? Ada Abu Dzar Al-Ghifari. Oh, ini seorang sahabat senior. Sahabat yang lain, Pak, khusyuk mendengarkan Nabi. Nabi bilang begini, tuh yang duduk di belakang nggak bakalan paham. Kenapa? Karena dia nggak mau mengikuti gurunya. Rasul ketika itu minum kopi, Pak. Para sahabat minum kopi itu, subhanallah. Itu yang satu tuh sombong tuh katanya tuh nggak mau minum kopi itu. Paham nggak, Pak? Halo, paham nggak? Lalu Imam An-Nawawi membacakan hadis Nabi. Idza kana hunalika zamzam ats-tsani fal qahwatu hunak. Andaikan ada the second of Zamzam, andaikan ada Zamzam kedua, maka Zamzam kedua itu adalah kopi, Pak. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, antum harus senang kopi. Subhanallah. Nah, setelah malam itu pagi harinya Imam An-Nawawi, subhanallah, itu langsung minum kopi itu, Pak tuh. Dan ternyata Allah cerahkan. Ketika ikut pengajian dengan gurunya, pahamnya gampang betul. Subhanallah. Tapi kopinya jangan pakai gula. Ya, coba lihat. Coba lihat. Orang-orang Arab yang paham sunnah. Ke rumahnya. Pertama kali antum dikasih gelas seloki. Terus dituangin apa? Kopi bukan? Kopi. Tuangin kopi. Kopinya manis atau pahit? Pahit. Kopi pahit baru dikasih kurma. Itu sunnah Nabi. Jadi sekarang di Jakarta ini banyak kedai-kedai, Ustadz Taufik, Ustadz Sumarwito. Jangan-jangan ngamalin sunnah Nabi itu. Bisa terjadi, Ustadz. Subhanallah. Apa artinya? Seorang Imam An-Nawawi, ulama besar saja, Pak. Tidak semua pemahamannya paripurna. Ya, tapi nah setelah itulah beliau tidak mudah menyalahkan orang, Pak. Imam Nawawi, beliau gelarnya a'immatun fil hadis. Berarti hafal menguasai 500.000 hadis, Pak. Tapi setelah itu, beliau banyak diamnya tuh, Pak. Subhanallah. Orang yang mudah mengeluarkan kata bid'ah. Lihat siapa gurunya. Ya, semakin padat ilmu seseorang, semakin merunduk dia. Imam An-Nawawi, Pak, setelah itu tuh, Pak, oh subhanallah. Beliau jaga sekali lisannya. Ya, beliau jaga sekali lisannya. Imam An-Nawawi, Pak. Beliau ahli hadis, Pak. Jaga mulut. Kita ahli hadis nggak bisa jaga mulut, Pak. Subhanallah. Begitu ya, Ustaz Taufik ya. Jazakallah, Ustaz. Ya, Ustaz. Afwan wa iyyak wa iyyak. Jazakallah khair Ustaz. Saya jadi penasaran tuh. Intinya Imam Nawawi tadi tuh yang Rasul minum kopi tadi itu. Itu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, babnya bab al-masyrubat, minuman-minuman. Kalau di saya Darul Fikri itu jilid yang ke-9. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Afwan wa iyyak. Syarah Muhadzab bab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nih sebentar. Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Mumpung antum di sana. Atau lihat PDF-nya aja sebetulnya. Sebentar. Ini kitabnya ada di depan saya. Bahasa Arab ya. Iya bahasa Arab. Antum kan di Arab. Waduh ngambilnya susah betul. Tapi sini ngomong kalau nggak India bahasa Inggris. Subhanallah. Ini. Mohon maaf nih. Ini. Mana, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini yang ke-9 jilid 9. Masya Allah. Nah ini Kitabul Majmu', Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi. Ya. Boleh, Ustaz. Terbaca ya, kelihatan ya. Insya Allah. Subhanallah. Terjemahannya ada dalam beberapa bahasa. Ada versi Inggrisnya, ada versi Emmanuel Macronnya juga ada. Prancis. Di pasar Senen nggak ada kayaknya. Baik, kita masuki pertanyaan ketiga dari Ummu Muhammad.
Saya bacakan aja pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya untuk mazhab imam-imam besar seperti Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Mazhab yang dikeluarkan juga beda-beda. Maksudnya mungkin fatwanya mungkin ya. Apakah itu karena berbeda penafsiran hadis walaupun sudah menggunakan metode kompromi? Perbedaan mazhab-mazhab ya, sehingga kita mengenal ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ini pertama karena memang mereka melihat Quran itu dengan segala interpretasinya. Tetapi bukan urusan halal haram, bukan urusan tauhid. Mohon maaf ya. Perbedaan cara pandang ulama mazhab itu bukan yang satu halal, yang satu haram, bukan. Paham ya? Ya, misalkan ini mohon maaf ya. Nanti kan kita akan masuk bulan Desember. Pasti ada masalah yang berulang-ulang. Hukum mengucapkan selamat apa? Selamat Natal. Kan begitu. Itu kan masalah yang terulang-ulang ya. Mohon maaf, pada masa Rasul itu tidak terjadi perdebatan hukum mengucapkan selamat Natal. Dan sahabat nggak pernah bertanya. Pada masa Khulafaur Rasyidin tidak ada perdebatan terkait hukum mengucapkan selamat hari raya agama lain. Bahkan pada masa Umayyah tidak terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan di akhir masa Umayyah ketika masuk periodisasi mazhab-mazhab. Pada masa Imam Hanafi belum ada. Dalam fikih Hanafi, Imam Hanafi walaupun beliau tidak menulis kitab langsung, tetapi fatwa kuliah beliau itu ditulis oleh muridnya yang namanya Imam Abi Yusuf. Ditulis kuliah fatwa Imam Hanafi oleh muridnya Imam Abi Yusuf, diberi judul kitabnya Kitab Al-Mabsut. Al-Mabsut itu, Bapak Ibu, jika ingin tahu pandangan fikih Hanafi dalam ibadah, dalam muamalah, dalam jinayat, dalam munakahat, maka bacalah kitab Al-Mabsut. Tipis saja kitabnya, 10 juz, 10 jilid. Ya. Nah, di situ juz 1 sampai juz 10 nggak ada tuh fatwa Imam Hanafi perbedaan mengucapkan selamat hari raya agama lain. Turun ke Imam Malik nggak ada. Turun ke Imam Syafi'i nggak ada. Munculnya pandangan ya, munculnya pandangan ikhtilaf boleh tidaknya mengucapkan selamat hari raya agama lain itu pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaannya, kenapa pada masa Rasul, Khulafaur Rasyidin, ya, masa Umayyah, masa Hanafi, Maliki, Syafi'i itu tidak ada perdebatan? Artinya apa? Sesuatu yang sudah haram nggak perlu dibahas lagi. Ada nggak hukum makan daging kambing, hukum makan daging babi? Ada nggak dibahas dalam fikih? Saya tanya kepada bapak-bapak. Tidak ada. Ada tidak? Kenapa? Kenapa hukum makan daging kambing tidak dibahas dalam fikih? Kenapa? Sudah haram. Sudah jelas haram. Kalau yang haram dibahas, nanti khawatir kesini, jadi boleh. Kenapa? Karena Quran sudah menegaskan. Fatwa perbedaan bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perbedaan mengucapkan hari raya agama lain itu muncul di akhir masa Ahmad bin Hanbal. Ceritanya ada salah seorang raja di ujung Mesir. Dia mengangkat salah seorang menterinya non-muslim. Tapi kerjanya bagus. Integritas luar biasa. Nah, raja ini nggak enak. Kalau hari raya dia tidak mengucapkan 2 kalimat. Tidak mengucapkan hari raya agama dia. Akhirnya dialoglah dia dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Guru. Ya, ini mohon maaf. Penjelasan saya bisa dilihat di YouTube ya. Hukum mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam 4 mazhab. Itu di YouTube ada itu. Ya. Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bagi Anda maka hukumnya mubah. Paham ya? Bagi Anda wahai raja hukumnya mubah.
Tapi bagi rakyat hukumnya haram. Sedangkan bagi pejabat Anda yang mengurusi urusan agama, hukumnya makruh. Paham tidak, Pak? Paham, Ustaz. Paham ya? Paham. Ada tertentu berarti ya. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Pada Imam Hanafi nggak ada. Kenapa? Karena semua pejabat itu orangnya Pak Sumarwito. Nggak ada. Karena semuanya orangnya Ustadz Taufik, nggak ada yang lain. Muncul perdebatan, boleh tidaknya mengucapkan hari raya. Karena raja ya di ujung Mesir itu namanya apa ya? Yang berbatasan dengan Sudan. Ada yang bisa bantu saya nggak? Itu tempat daerahnya wafatnya Bilal bin Rabah. Oh, saya lupa lagi. Saya pernah ke sana itu. Ya, di situ orangnya putih-putih. Ya. Nah, ada seorang raja ngangkat menterinya non-muslim. Tapi kerjanya bagus. Tapi kerjanya bagus. Raja datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Guru, saya nggak enak nih kalau nggak mengucapkan. Kenapa kerjanya bagus dia? Kata dia, bagi Anda boleh. Bagi menteri yang ngurusin urusan agama makruh. Kalau di kita, bagi Anda boleh, berarti bagi siapa itu? Pak Jokowi. Nah, jadi kalau ngebet betul ingin mengucapkan selamat hari raya agama lain, jadi presiden Ustaz Taufik. Masya Allah. Jadi presiden. Itu boleh itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, bagi pejabat yang ngurusi urusan agama makruh. Siapa dia? Kalau di kita kira-kira siapa? Pak Menteri Agama. Pak Menteri Agama. Menteri Agama. Subhanallah. Lupa saya Menteri Agama kita. Nah, bagi rakyat hukumnya haram. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal tuh. Ya, jadi kenapa perbedaan ini muncul? Karena perbedaan konteks. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham nggak? Paham. Nah, pada masa Imam Syafi'i nggak ada fatwa boleh tidak boleh. Kenapa? Karena semua pejabat itu orang KMMI semuanya itu. Subhanallah. Ustadz, Ya. apa mesti presiden? Bagaimana kalau itu pejabat daerah seperti bupati, Pak Camat, begitu? Mereka diundang di acara di gereja misalnya. Saya tanya. Beda antara menghadiri dengan mengucapkan. Oh ya. Contoh. Nabi tiba di Madinah. Didapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kalian puasa apa ini? Apa jawab orang-orang Yahudi yang ada di Madinah? Oh, ini puasa kami merayakan hari besar kami. Hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Ya. Itu puasa apa itu? Puasa Asyura. Jadi puasa Asyura itu puasa hari raya apa ya? Yahudi. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian. Kalau begitu kami pun akan berpuasa. Saya tanya, dalam Islam hari raya boleh berpuasa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika Nabi berpuasa hari raya Yahudi, berarti Nabi apa? Tidak mengakui hari raya mereka. Paham, Pak? Sebentar, saya buka pintu dulu, Ibu. Kayaknya terputus ya. Bukan terputus, Ustadz. Bukan balik lagi. Ustadz lagi bukain pintu ibunya. Mute ya. Oke. Ustadz lagi bukain pintunya ibunya, Pak Ali. Bapak Ibu sekalian, file presentasi dari Ustadz Abdul Muta'ali sudah saya share di chat box. Jadi silakan di download masing-masing, silakan diperhatikan di chat box dan download masing-masing sebagai referensi. Siapa dulu? Silakan lanjut. Baik, Afwan, tadi ibu saya datang habis pengajian dulu, mohon maaf ya. Nah, jadi Rasul berpuasa di 10 Asyura.
Ya, puasa hari raya Yahudi. Padahal dalam Islam haram hukumnya berpuasa pada hari raya. Berarti Nabi mengakui nggak hari raya mereka? Tidak mengakui. Untuk membedakan dengan Islam, Rasul menambahkan, aku ada umur tahun depan aku akan puasa tanggal berapa? Tanggal 9 dan Tanggal 10. 9. Cuma Rasul tahun depannya wafat. Subhanallah. Jadi mesti dibedakan antara mengucapkan dengan menghormati, antara mengucapkan dengan menghadiri. Saya tinggal di Pondok Labu. Sebelah kanan saya non-muslim, sebelah kiri saya non-muslim. Ya, ketika hari raya mereka, saya datang ngasih kue. Bahkan saudaranya datang dari Surabaya, rumahnya kecil. Saya bilang, aku kalau nggak cukup, mau masuk rumah kami. Kita siapkan tikar, kita siapkan buah-buahan, makanan. Makan siang kita kasih. Tapi saya nggak mengeluarkan selamat hari raya. Tapi alhamdulillah, toleransi berjalan. Terkadang kita ini pakai betul nggak? Terkadang kita ini pakai Jadi dibuat cair saja, Kan begitu ya. Paham Bapak Ibu ya? Nah, kenapa terjadi perdebatan antara para ulama mazhab memandang Quran, memandang sunnah? Satu, karena perbedaan konteks. Yang dulu belum terjadi di masa kita. Sehingga fatwanya lain. Jangankan antar mazhab sendiri aja, Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada fatwa beliau yang lama, ada fatwa beliau yang baru. Kenapa? Karena ternyata budaya Mesir berbeda dengan budaya mana? Budaya Irak. Beliau ubah. Begitu. Jadi mesti dilihat harmonisasi konteks, harmonisasi sosiokultural, geografi dan seterusnya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Di samping pemahaman interpretasi kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Begitu. Monggo jika masih ada. Ustaz, waktu jua mungkin yang untuk mengakhiri pertemuan kita. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam ini, mungkin Pak Wito ada pengumuman-pengumuman lain yang mau disampaikan? Alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya Pak Ali. Di awal tadi ya Pak ya. Baik. Ya. Kami mohon Ustadz sebelum menutup acara kita ini, mari kita tutup acara dengan doa Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal ketika menutup majelisnya ditutup dengan kafaratul majelis. Andaikan bisa lebih dari itu kata Rasulullah maka ada kebaikan. Mudah-mudahan karena yang punya kebenaran hanya Allah. Saya hanya menyampaikan. Bisa jadi yang saya sampaikan berlebih atau berkurang. Karena itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi fasilitas hidayah bagi ikhwah semuanya. Ya, karena dengan ilmu lah, dengan Quran lah, dengan sunnah lah kita bisa hidup. Karena dengan Quran dan sunnah lah, insya Allah ini menjadi pelita kita disampaikan oleh Allah kepada surganya, kepada ridhonya. Allah mengajarkan kepada kita cuma satu mata kuliah, Pak. Nggak ada mata kuliah fisika, nggak ada mata kuliah kimia, apalagi mata kuliah akuntansi, nggak ada tuh, Pak. Yang Allah ajarkan satu, Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi, itu buy one get all. Beli satu dapat semua. Karena dalam Quran semua ilmu ada semua. Jadi kata ilmu itu dalam Al-Quran terulang 114 kali, Pak, kata ilmu. Saya tanya kepada bapak-bapak, yang terdiri dari 114 apa itu? Jumlah surat. Surat Quran. Jumlah surat dalam Al-Quran. Berarti ketika kata ilmu terulang 114 dan itu berarti Al-Quran, berarti yang dimaksud dengan ilmu dalam Al-Quran itu apa? Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi orang yang belajar Quran buy one get all, Pak. Jangan sampai kita baca perintilan-perintilan, pokoknya nggak kita baca. Semua ilmu ada dalam Al-Quran, Pak. Termasuk hadis Nabi. Baca hadis Nabi karena dia sumber hukum yang kedua. Begitu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi fasilitas hidayah.
Bulan depan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat. Astaghfirullahaladzim. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' 'alaiha. Ya Rabb, jadikan yang hamba sampaikan ya Rabb. Jika salah maka benarkan ya Rabb. Jika kurang maka tambahkan ya Rabb. Jika berlebih ya Rabb, maka kembalikan secukup yang dikatakan oleh Rasul-Mu, yang dilakukan oleh Rasul-Mu. Ya Rabb, kumpulkan kami di akhirat nanti di surga-Mu seperti Engkau mengumpulkan kami saat ini ya Rabb. Mudah-mudahan hadis yang saya baca, Quran yang kami baca, pahalanya Kau sampaikan juga kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami yang berkontribusi dalam pesantren kami, dalam kuliah kami kemanapun ya Rabb. Jadikan penerang kubur mereka, jadikan penikmat kubur mereka. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Mali Amdihi Yaghfir wa Yarham. Ya Rabb, ikhwah kami yang ada di Uni Emirat, berkahi hidupnya, berkahi rizkinya, dekatkan dengan syariat-Mu, jauhkan dari murka dan azab-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, keluarga sunnah, ahli siyam, ahli qiyam, putra-putri kami saleh, salehah, hafiz, hafizah. Ya Rabb, dengan sunnah ini, angkat seluruh musibah bangsa kami, ya Rabb. Idfa'anna al-bala, wal-waba, wal-ta'un, wal-ahad, wal-syada'ida, wal-munkar, min baladina hadha Indonesia khasatan, wa min biladil muslimina amma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya pamit ya semuanya. Saya Taufik Ustaz Sumar Winto. Jazakallah Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti acara kami. Minta izin minta maaf bila ada yang kurang berkenan selama proses acara. Materi berikutnya mungkin kita tetap akan sambung di materi yang sama, tetapi kita masuk ke slide nomor 2, sejarah penulisan hadis Nabi di era sahabat dan seterusnya. Segala kesalahan semua ada pada saya dan bila ada yang salah ya, wallahualam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.